Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan kuliah lanjutan ya. Di Medpen pertemuan ke-7. Sebelum dilanjutkan, silakan Anda berdoa dulu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari analisis data kuantitatif, yaitu regresi logik ya. Kalau kemarin kita diskusi tentang regresi linear, sederhana, berganda, sliding, dan intervening. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari regresi logit ya, atau logit regression. Regresi logit adalah regresi dengan variabel dependennya merupakan dummy variabel. Jadi dependennya atau istilahnya y-nya itu variabel dummy atau 1 dan 0. Jadi ini skalanya adalah skala nominal, jadi 1 dan 0. Nah, persamaannya di sini ln P dibagi 1 min P sama dengan alfa plus Px1 plus Px2 plus Px3 dan seterusnya. P ini maksudnya adalah probabilitas karena nanti di sini posisinya adalah 1 dan 0. Jadi kalau di total itu satunya berapa persen, nolnya berapa persen gitu ya istilahnya. Kalau melihat contoh datanya atau cara menyusun datanya misalkan seperti ini ya. Ini kita lihat yang kemarin kalau menggunakan analisis regresi logistik, ini kan Y-nya kan. Y-nya itu kalau menggunakan ini skalanya rasio, jadi menggunakan regresi linear berganda. Tapi kalau Y-nya itu seperti ini, 1 dan 0, nah, ya, maka ini menggunakan regresi logistik, katakanlah logit regression. Ya, 1 itu seperti apa kategorinya? Jadi misalkan ini perataan laba berarti 1 perataan laba, yang 0 tidak perataan laba. Kalau yang kemarin perataan labanya menggunakan skala rasio, maka menggunakan regresi linear berganda. Tapi kalau ini diganti kategorinya 1 dan 0 ya, maka nanti menjadi regresi logistik. Misalkan kita copy datanya ini, copy, kita buka apa namanya program SPSS gitu ya. Nah, nanti kita masukkan datanya ke aplikasi tersebut. Jadi yang membedakan di sini adalah karakteristik data dari variabel independen. Ya. Ini, jadi Anda perlu memahami kapan saatnya menggunakan regresi logistik, kapan regresi linear berganda ya. Itu perlu ini di situ yang nanti ya, ini kita paste di sini dengan seperti ini. Ini kata karakteristiknya, jadi ini skalanya adalah skala nominal ya, variabel y-nya. Maka kalau kita kasih identifikasi misalnya di sini y 1, x2, 3, 4, x5. Kalau kita kasih nama di sini apa tadi, perataan laba ya. Jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas.
leverage dan profit margin. Nah, untuk yang variabel Y-nya ini ada skalanya atau istilahnya ada kategorinya. Kita kasih nama di sini ya. Kategorinya misalkan 1 tadi sebagai perusahaan berata laba, sementara yang 0 ya, perusahaan 0 berata. Oke ya, jadi seperti ini ya. Kalau nanti misalkan ini kita klik ini, nah nanti dia akan ini ya, perusahaan berata laba dan perusahaan berata laba. Nah ini ya, seperti ini. Kalau jenis usaha misalkan kita ganti jenis usahanya, yang satu misalkan manufaktur, jasa, misalkan seperti itu ya. Ini misalkan aja ya, datanya sesuai itu ya. Nah ini seperti ini nanti jadinya. Oke. Nah kalau data variabel Y-nya itu dalam bentuk kategori 1 dan 0 atau yang disebut sebagai dummy variable, maka kita menggunakan regresi logistik analyze ya. Regresi, kita pilih binary logistik, kita masukkan Y-nya variabel dependent dan kita masukkan Y-nya ke variabel covariat istilahnya itu ya. Ini bisa langsung kita kasih oke. Nah ini adalah fungsi kalau menggunakan regresi dengan model regresi logistik ya. Logistik outputnya yang paling utama untuk dibaca ya, ini adalah ya, seperti ini ya. Oke. Anda perlu perhatikan bahwa di antara variabel-variabel tersebut maka yang signifikan di X4 ya. X4-nya signifikan, yang lainnya tidak signifikan. Artinya X4 itu mampu memprediksi tingkat perataan laba tadi ya. X4, kalau kita lihat X4 apa X4? 1X, 2X, 4 leverage kayaknya. Leverage dapat memprediksi perataan laba. Nah, sebulannya seperti itu ya. Nah, ini berarti yang hubungannya di sini negatif, X4 atau koefisiennya negatif terhadap perataan laba. Ya. Perataan laba. Berarti semakin besar utangnya, perataan labanya semakin kecil, gitu ya, karena dia ada hubungan negatif. Semakin kecil utangnya maka katakanlah semakin besar perataan labanya. Nah, itu kalau menggunakan regresi seperti regresi logit ya, atau logit regresi. Nah, ini yang perlu Anda pahami bahwa ketika Z-nya itu, variabel dependennya itu kategorinya 1 dan 0, maka itu menggunakan regresi. Katakanlah regresi logit ya. Nah, ada satu lagi, oke, itu untuk
fungsi dari regresi logit. Nah, output yang lain itu sebenarnya hampir sama dengan ini. Misalkan di sini ada istilahnya kalau di regresi berganda, ya, ini saya tambahkan di sini. Nah, ini fungsinya, model summary-nya istilahnya di sini adalah Coq and Snell R-square. Ya, di sini ada 0,367, artinya bahwa variabel X dapat memberi kesepakatan laba sebesar 36,7%. Yang sisa persentase itu berarti misalkan 70, 60 ini ya, dikurangi 100% dikurangi 36, jadi fungsinya adalah 63,3 ya, 3,3 itu persen. Variabel lain menjelaskan atau memberi variabel dari perataan ini fungsinya sama dengan R-square di regresi linear berganda. Punya seperti itu. Ya. Terus ada lagi. Ya, itu yang paling penting untuk menjawab hipotesis jika menggunakan apa istilahnya itu regresi logistik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan namanya analisis diskriminan ya. Ini hampir sama dengan regresi logistik, cuma datanya itu skalanya bukan skala nominal ya. Kalau di sini saya contohkan sebagai ini saya anti. Nah, ini skalanya namanya skala ordinal ya. Nah, kalau ini kan skala rasio ya, skala nominal, skala ordinal. Ini peringkat obligasi. Peringkat obligasi itu apa istilahnya? Skalanya dari 0 sampai 20 ya, atau seperti itu. Jadi kita copy datanya atau ini aja ya, kita copy datanya ini. Misalnya enggak semua lagi ya. Di sini kita masukkan di ini atau kita masukkan sebagai data baru. Sebagai Z-nya. Ini kalau analisis diskriminannya nanti dikasih label sendiri, silakan. Caranya adalah analyze. Di sini classify, terus nanti ada classify, kita klik diskriminan ya, terus kita masukkan tadi kategorinya tadi. Jadi ini di sini
definisi minimum 1, maksimum 2 buruh. Ya. Kita masukkan independennya. Oke. Statistik kita klik ini semuanya. Classification, resumes. Ini hasilnya ya. Banyak sekali. Nah, ini yang perlu dibaca, kita tidak semuanya ya. Yang paling penting untuk dibaca di sini adalah wal lambda tadi ya. Diskriminan, hasil quality, min. Nah ini. Nah ini. Kalau menggunakan ini signifikansinya kita copy dia. Ini tidak ada yang signifikan, artinya 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu tidak ada yang signifikan. Ya, kita datanya tadi yang data sebenarnya. Ya, prinsipnya adalah bahwa regresi analisis diskriminan itu adalah kalau data variabel dependennya skalanya adalah skala ordinal. Jadi misalnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk analisis lainnya, yaitu ini namanya ada beberapa uji beda ya, yang perlu Anda pahami. Di sini misalkan ada independent sample test. Ya. Independent sample test ini adalah digunakan untuk menguji beda rata-rata dua kelompok yang independen. Ya. Misalkan pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan ROA antara perusahaan distress dan perusahaan sehat? Ya. Hipotesis yang adalah terdapat perbedaan ROA antara perusahaan distress dan perusahaan sehat. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan ROA antara perusahaan sehat dan perusahaan distress. Ini kalau menggunakan uji sampel, biasanya menguji dua kelompok yang independen. Ya. Dua kelompok yang independen. Kalau
contoh menyusun datanya, misalkan ya kalau menggunakan independen itu, nah seperti ini. Misalkan ini. Kalau dua kelompok manufaktur dan jasa itu, ini misalkan seperti ini rowannya. Ini menggunakan independent sample di tes. Ya. Yang ini berarti skalanya skala nominal ya, 1 sama 2 misalkan, atau 1 sama 0 bisa. Ya, ini data skalanya apa ya, dan kategori. Terus untuk selanjutnya, ini kalau pair sampel. Nah, pair sampel digunakan untuk menguji beda sampel berpasangan. Dan pertanyaan, apakah terdapat perbedaan antara harga saham perbankan hari ini dengan kemarin? Hipotesisnya terdapat perbedaan antara harga saham hari ini dengan kemarin. Hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan antara harga saham hari ini dengan kemarin. Ya, kalau misalnya kita susun datanya, ya kan, kalau ini misalkan, nah, ini ya, untuk ini kita ganti katakanlah kemarin misalnya, ini hari ini harga saham hari ini. Nah, kita uji ini namanya berpasangan, datanya berpasangan. Ini untuk AALI, ini untuk kemarin hari ini ya. Ini ya. Begitu untuk AALI 02 misalnya seperti itu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kalau menguji sampel berpasangan, jadi sampel berpasangan jadi membandingkan sebelum dan sesudah atau kemarin hari ini gitu ya, sampai itu sebagai sampel berpasangan. Nah, kalau selanjutnya di sini ANOVA. Kalau ANOVA digunakan untuk menguji beda kelompok lebih dua kelompok yang independen. Apakah terdapat perbedaan ruang antara perusahaan manufaktur, perbankan dan dagang, misalnya seperti itu. Dan hipotesisnya seperti itu ya. Oke, contoh datanya kita balik lagi yang tadi. Atau kalau ini ya, ini misalkan ini ada tiga kelompok. Kalau dua kelompok ngomong independen, kalau tiga kelompok lebih menggunakan ANOVA, gitu ya. Ini fungsinya kalau menggunakan ANOVA. Ya, jadi kalau dua pakai independent sample, kalau tiga namanya pakai ANOVA. Ya. Terus ANOVA. Nah, kalau MANOVA digunakan untuk menguji beda lebih dari dua kelompok yang independen dengan dua variabel independen atau lebih. Misalkan kalau contoh datanya di sini, misalkan ini ya, ini ada tiga kelompok perusahaan besar, sedang, dan kecil. Di sini ada rasio-rasio yang cukup banyak. Ya. Rasionya ada ROA, leverage, ROI, dividen dan sebagainya. Nah itu, nah model seperti ini kita menggunakan namanya MANOVA. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita praktekkan di aplikasi SPSS, oke, kita masukkan data. Ya, nah, kita ambilkan dari data sini tadi, antara lain ya, ini ROA. Ya. Jadi kita ambil saja semuanya. Kita copy di sini misalnya.
kelompoknya, kita kasih kelompoknya tadi, kelompok ya, datanya kita kasih 1, 2. Si kode di sini, jadi apa ini, manufaktur dan jasa misalnya, seperti tadi. Ini untuk kelompok 1 dari manu 2. Ini ya. Kalau kita menguji 2 kelompok ini, kita menggunakan independent sample, test analyze, compare mean dia, independent sample test. Kita masukkan tesnya di sini, kelompoknya kita masukkan grouping ya, 1 dan 2 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita menggunakan independent sample test ya. Oke, berikutnya akan seperti ini. Panjang ini ya. Ini katakan bahwa kita perhatikan di sini signifikansinya, dua-duanya tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan tadi ya, ROA antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Terus kalau kita kelompoknya tadi kita jadikan 3, ya kan? Kita jadikan 3, silakan di sini kita kasih 1, 2 ya. Kita jadikan 3. Yang definisi kita rubah, kelompoknya tambah 3, jasa dagang. Oke, ini menggunakan ini ada 3, manufaktur, jasa, dan dagang. Ini tidak pakai independen lagi, tapi pakai menggunakan ANOVA ya. Analyze, compare mean, ini 1B, ANOVA. Kita masukkan ROA atau dependen, kelompoknya kita masukkan store. Ya. Ini namanya ANOVA. Spesial. Oke, kita masukkan ke sini menggunakan ANOVA. Ini hasil analisisnya ANOVA. Dan ini menyatakan ternyata ini signifikan di bawah 5%, ya, bahwa terdapat perbedaan ROA antara perusahaan dagang, jasa, dan dagang manufaktur gitu ya. Ini kalau manufaktur.
Nah, kalau misalkan variabel dependennya kita perbanyak, nah, namanya menggunakan ini, katakanlah ini saya copy atau ditampilkan data yang lain ya. Ini misalkan variabel lainnya apa tadi, 35 ya. 35 berarti kita ambil di 37. Copy. Kita masukkan ke ini. Nah, ya. Ini kita apa aja tadi komponennya. Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan profit margin. Oke ya. Ukuran profit di sini, leverage, margin. Oke ya. Nah, datanya banyak seperti ini. Nah, ini kelompoknya, ini datanya banyak. Ini kan menggunakan manuver, analyze, jenengan baru merger, analyze, ini variabel, ini row, dependennya kita masukkan, kelompoknya kita masukkan faktor, yang lain kita masukkan di sini. Ini Anda bisa klik post hoc gitu ya, untuk lebih detailnya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, hasilnya cukup banyak ini. Lebih spesial. Oke. Ini kalau manuver ya. Nah, ini yang perlu dibaca. Nah, di sini adalah di sini yang kelompok. Maka di sini yang signifikan yang di bawah 5% hanya ruas saja. Jadi sama dengan ANUFA tadi ya, 0,23 kan signifikan. Yang lain tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan ukuran perusahaan, profit, leverage, margin untuk 3 kelompok tadi. Ya, yang ada hanya ruangnya saja. Kalau Anda ingin lebih detailnya, maka Anda lihat di ini, di bawahnya. Nah, ini lebih detail. Apa saja yang katakanlah berbeda. Tapi kan yang bedanya rumah saja. Nah, di sini yang lain tidak ada bedanya. Yang ada bedanya di sini ada gambar bintangnya. Misalnya di sini ROA perusahaan antara perusahaan manufaktur dan jasa di sini signifikan, berarti beda. Manufaktur dan dagang ini signifikan beda. Yang tidak beda itu jasa dan dagang. Ini dia tidak signifikan. Ya, tidak di bawah 5%. 51,8%. Ini 0,8%. Itu fungsinya. Tapi yang paling prinsip adalah kapan Anda menggunakan misalkan ANUFA, independent chamber, PR, dan sebagainya. Satu lagi tadi yang belum ini air ya. Contohnya ini
pokok ini ya, harga sampel. Sekian harga saham kemarin dan hari ini. Lagi analyze data kemarin. Analyze kemarin ini pair sampel. Kita masukkan. Oke, nah, ini kalau menggunakan pair sampel. Ini berarti di sini ada kemarin hari ini signifikan, terdapat beda harga saham kemarin dan hari ini kalau menggunakan uji beda. Baik teman-teman, sampai di sini kuliah hari ini, semoga ini bermanfaat sebagai pedoman Anda untuk memilih jenis analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Masih ada lagi satu lagi, misalkan nanti analisis kalau menggunakan data non parametric, kita jelaskan di depan. Oke, sampai di sini sahabat-sahabat saya, semoga bermanfaat dan semangat ya belajar dari banyak sumber, belajar dari banyak buku, dan ini hanya pengantar saja. Semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.